Nah, pemirsa, akan seperti apa perlindungan terhadap saksi dan korban penganiayaan pemilik daycare? Dan akankah kondisi tersangka yang tengah hamil bisa membuatnya lolos dari jerat hukum? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Susaning Tias dan Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Selamat sore Mbak semuanya, saya ke LPSK terlebih dahulu. Mbak Susaning Tias, ini saat ini kuasa hukum sudah mengajukan permohonan perlindungan. Bagaimana tindak lanjutnya dari LPSK? Iya, yang mengajukan ini ada saksi dan ada keluarga korban ya untuk anaknya yang menjadi korban. Nah ini selanjutnya, pertama ini kami masih menelaah berkas memang belum lengkap ya secara administrasi. Yang kedua kami mau bertemu dengan para korban dan para saksinya. Cuman memang para saksi sedang ada pemeriksaan ya di Polres Depok. Terus yang kedua juga ada korban masih belum bisa ditemui karena kami sedang mengalami trauma dan kami sebenarnya mau pendekatan kepada korban, melakukan asesmen terhadap kondisi fisiknya maupun kondisi psikisnya seperti itu, Mas. Total ada berapa orang Mbak Susaning Tias yang mengajukan perlindungan kepada LPSK? Ada 10 ya, 10 orang. Jadi yang pertama itu 9 orang dari saksi, terus satu adalah keluarga dari korban. Ini keluarga ini mewakili anak korban, tapi nanti mungkin bisa berkembang ya karena korban satunya lagi belum mengajukan permohonan ke LPSK. Kami masih menunggu begitu. Baik, saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, saat ini proses hukum tengah berlangsung untuk tersangka, namun kondisi tersangka saat ini sedang hamil. Banyak yang beranggapan Ya. mungkin kehamilannya ini akan membuat hukumannya diperingan. Menurut KPAI akan seperti apa hukuman terhadap tersangka ini? Hukuman tetap berproses ya Mas. Kalau kemudian tersangka ini hamil, kita buktikan dengan surat dan lain sebagainya. Terus kemudian memang kalau masih dalam pemeriksaan dan lain sebagainya, memang kalau di KUHP ada ya aturan tentang pertimbangan kemanusiaan. Namun itu tidak mengurangi proses hukum sama sekali ya. Jadi tetap saja dan mari kita kawal bersama. Kami KPAI akan memastikan bahwa pelaku ya dihukum sesuai dengan tuntutan. Begitu, Mas. Baik, tapi ada juga kondisi di mana ternyata kondisi pelaku ini menurun, Mbak, sehingga harus dipindahkan dan juga mungkin mendapatkan perawatan dari dokter. Seperti apa pengawasan dari KPAI sendiri supaya tidak sifat permisif ini dibiarkan pada saat penyelidikan ini? Iya, tentu saja kami ini ya akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kalau memang pelaku tersangka mungkin sedang kondisi tidak stabil ya, tetapi itu pun juga masih dalam pemantauan kepolisian ya, dan kalau harus periksa kemudian nanti istirahat dan lain sebagainya ya itu tidak jadi masalah, tetapi clue-nya Mas, proses hukum tetap berlanjut begitu. Baik, saya ke Mbak Susaning Tias. Mbak Susaning Tias, saat ini memang berdasarkan kuasa hukum korban, mereka belum mendapatkan intimidasi dari dari orang-orang lain, tapi mereka perlu meminta perlindungan ke LPSK karena menganggap bisa jadi kedepannya akan ada intervensi dari orang-orang lain. Nah, kalau LPSK sendiri nanti memberikan bentuk perlindungannya kepada saksi dan korban setelah kajian dari LPSK seperti apa, Mbak Susaning Tias? Iya, kalau ini semua berdasarkan dari penelaahan kami nantinya ya, bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada para saksi dan korban ini ya, dan keluarganya ya. Bisa saja kalau memang nanti ditemukan ancaman ya, misalnya ancaman laporan balik misalnya ya, itu nanti kita akan berikan perlindungan hukum. Yang pasti saat ini memang kalau dari sebelum kami melakukan penelaahan ya, secara general para saksi terus kemudian keluarga korban dan anak ini ya, satu mereka membutuhkan pendampingan. Nah ini yang mungkin bisa kita berikan ya nanti sesuai dengan perlahan dan tindak lanjut dari perlahan permohonan ini. Terus yang kedua itu untuk anak korban itu bisa mendapatkan bantuan medis dan psikologis ya. Karena ada luka yang kami ketahui memang ada luka di anak. Terus kemudian ada juga kondisi trauma psikologis terhadap anak. Nah, ini nanti akan kami lakukan asesmen ya terhadap anaknya.
anak korbannya, baik terkait dengan kondisi fisiknya maupun terkait dengan kondisi psikologisnya. Baru setelah itu nanti kami akan lakukan intervensi, dalam artian kami akan lakukan pemulihan bekerja sama dengan psikolog dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Ada informasi beredar bahwa ternyata saat kasus ini menguap, tersangka ini pernah mencari tahu siapa yang pertama kali menyebarkan CCTV dan kemudian membuat laporan. Nah, ini kan bahkan ada sempat informasi di mana tersangka ini meminta bantuan saudaranya yang merupakan mantan anggota DPR. Nah, kalau seperti ini, potensi intimidasi seperti apa yang akan diterima korban dan juga saksi? Ya, potensinya kita tidak tahu ya. Maksud saya gini, kita tidak bisa menduga apa yang dilakukan, tetapi ada potensi mereka akan dilaporkan balik gitu ya, karena atas laporan baliknya. Itu yang nanti akan kami berikan perlindungan. Nah, namun demikian, di dalam pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan saksi, ahli, pelapor, saksi pelaku, korban itu tidak dapat digugat baik secara pidana maupun secara perdata atas kesaksian yang telah diberikan, yang sedang diberikan, dan atau kesaksian yang akan diberikan. Jadi ada kekebalan hukum bagi saksi atau pelapor dalam kasus ini. Baik, saya ke Mbak Diah. Mbak Diah, saat ini kan korban itu sudah ada belasan yang dinilai mendapatkan penganiayaan. Nah, ini kan usianya juga beragam, namun umumnya rata-rata balita. Bagaimana KPAI melihat, apalagi ada yang berusia 8 bulan, rekomendasi KPAI terhadap penyelidikan kasus ini seperti apa? Nah, ini seperti yang sudah kami duga ya Mas. Jadi hari Selasa ketika korban ini melapor, keluarga korban melapor, itu sebenarnya kami sudah mewanti-wanti bahwa meminta anak-anak orang tua yang anak-anaknya dititipkan di daycare tersebut untuk dicek betul gitu ya. Kenapa? Karena kami juga menduga dan khawatir kalau korban ini sebenarnya lebih dari satu. Dan ternyata betul ya, sampai ini hari yang ketiga setelah pelaporan, ternyata betul lebih dari satu. Kami berharap semakin banyak laporan itu juga akan semakin memberatkan ya untuk si tersangka ini, dan tentu saja ini menjadi noktah merah juga untuk daycare tersebut, sehingga tidak main-main loh ini korbannya sudah banyak. Kemudian juga ini pembelajaran untuk kita semua, baik daycare yang lain ataupun kita sebagai orang tua, agar berani untuk melaporkan. Nah, yang kedua kami ingin menyampaikan Mas, jadi data di KPAI untuk anak korban kekerasan, baik fisik, psikis, ataupun seksual, ini ternyata banyak sekali yang di bawah 5 tahun. Dari mulai 0 sampai 5 tahun, ini bisa menyentuh angka sampai 500-an anak, hingga hampir 1.000 ya Mas. Nah, ini menunjukkan bahwa kita semua harus lebih aware lagi kepada anak-anak, baik kita sebagai orang tua, ataupun masyarakat, ataupun lembaga pendidikan, ataupun lembaga pengasuhan, dan lain sebagainya, bahwa anak-anak usia balita itu sangat rentan. Yang kedua, mereka tidak paham bahwa mereka mendapatkan perlakuan kekerasan. Dan yang ketiga, mereka juga tidak paham bagaimana cara menyampaikan bahwa ini loh aku dapat perilaku kekerasan gitu kan. Sehingga anak nangis, anak sakit, tidak enak badan, dan trauma. Dan ini yang dialami oleh korban. Korban usia 2 tahun ya, korban pertama. Tapi korban-korban yang lain ini ya 9 bulan, 8 bulan, itu kan belum bisa mengekspresikan rasa sakitnya. Ini menjadi keprihatinan kita bersama begitu Mas. Baik Mbak Diah, ternyata kan perizinan dari daycare Wensen ini juga bermasalah. Daycare Wensen ini memiliki izin untuk PAUD atau taman bermain, namun ternyata layanan yang diberikan adalah daycare seperti itu. Bagaimana KPAI bersama dengan dinas-dinas terkait memastikan agar hal ini tidak terulang kembali, dan juga perlukah dilakukan pengecekan berkala supaya daycare ini ataupun PAUD ini tidak melanggar aturan dan anak-anak yang ada di dalamnya tetap terlindungi, Mbak Diah? Yang pertama, kami mengapresiasi ya masukan dari KPAI. Pemerintah Depok sudah memanggil pemilik daycare tersebut, kemudian juga dinas pendidikan, camat, dan masyarakat di sekitar, tokoh masyarakat di sekitar, untuk mengevaluasi
Dan memang betul Mas, memang hanya izin pendirian PAUD, dan kalau PAUD itu kan beda ya dengan daycare. Daycare itu termasuk TPA, jadi termasuk pendidikan non formal, tapi TPA, tempat penitipan anak, itu kalau di Permendikbud seperti itu. Nah, kami sudah menyampaikan kepada Irjen, KPAI sudah menyampaikan pada Irjen Kemendikbud untuk melakukan semacam penelusuran, kemudian juga memastikan bahwa memerintahkan pada dinas pendidikan setempat bahwa daycare di sekitar itu sudah harus terdata, dan pemerintah dan dinas pendidikan ini juga harus memastikan dan punya data gitu loh Mas, data bahwa ini daycare sudah berizin apa tidak. Kenapa? Karena kalau daycare berizin itu kan persyaratannya agak rumit Mas, termasuk juga harus ada NIB, nomor induk berusaha, kemudian ada supervisi, ada monitoring. Pengasuhnya pun juga harus memiliki kualifikasi tertentu. Rasio siswa juga harus berbanding lurus, berbanding yang sama dengan guru atau pengasuh ya. Sehingga memang kalau nanti ada, ya mungkin setelah kejadian ini, mohon kepada daycare yang lain agar mengevaluasi begitu ya, dan kemudian dinas pendidikan agar lebih proaktif untuk mendata, gitu Mas. Baik, kita harapkan Dinas Pendidikan dan juga orang tua bisa lebih selektif untuk memilih tempat penitipan anak ataupun pendidikan anak sehingga hal ini tidak terulang kembali. Terima kasih atas waktunya Wakil Ketua LPSK Susaning Tias dan juga Diah Puspitarini selaku Komisioner KPAI telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Ibu-Ibu. Terima kasih Mas. Terima kasih, selamat sore.